Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munirul Huda, NIM 19650069 dari kelas metode numerik A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metode numerik. Pertama, apa sih itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik penyelesaian masalah aritmatika dengan pengoperasian hitungan. Metode numerik juga memberikan solusi berdasarkan pendekatan atau approximate, tidak seperti metode analitik yang mutlak. Metode numerik juga menyelesaikan persoalan matematika dengan menggunakan operasi angka, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kenapa sih kita menggunakan metode numerik? Nah, tidak semua permasalahan matematis atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah, bahkan kadang tidak ada penyelesaiannya. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana perhitungan secara analitik tidak dapat digunakan. Metode numerik ini disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah, sehingga komputer berguna untuk membantu perhitungan. Komputer di sini menjadi kebutuhan yang penting dalam metode numerik. Nah, kapan kita menggunakan metode numerik? Nah, metode numerik digunakan ketika permasalahan matematika tidak dapat diselesaikan atau sulitnya didapatkan solusi pada metode analitik. Nah, seperti halnya menyelesaikan persamaan nonlinier, menyelesaikan persamaan simultan, menyelesaikan diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, dan masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Nah, di mana biasanya metode numerik itu diimplementasikan? Nah, metode numerik biasanya diimplementasikan pada permasalahan matematis. Permasalahan matematis ini berbentuk permasalahan matematis baik itu di sektor security atau safety, di mana metode numerik ini akan diimplementasikan pada komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, untuk dua metode matematis setelah UTS, salah satu metodenya adalah metode Lagrange. Metode Lagrange atau salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik stasioner dari masalah optimasi dengan kendala persamaan. Metode Lagrange merupakan bentuk polinomial yang tidak langsung. Nah, metode Lagrange itu dirumuskan dengan fnx sama dengan sigma i sama dengan 0 li x fxi, di mana uh, lix tersebut adalah pi, di mana j sama dengan 0, di mana j tidak boleh sama dengan i, di mana x min xj per xi min xj. Nah, ini untuk implementasi soal. Di sini terdapat data tentukan nilai F4 menggunakan metode Lagrange, di mana X1 di mana fungsinya adalah 3, 25, 38, 5, dan 12. Nah, ini terdapat bentuk grafik. Kemudian kita langsung saja menghitung, yaitu pertama order 1, di mana L0 di sini dihasilkan kita menggunakan titik 3 dan 5 karena 4 di antara titik tersebut, di mana L0 sama dengan 0,5 dan L1 mendapatkan nilai 0,5, sehingga jika dimasukkan dalam rumus, nilai dari fungsi 4 X sama dengan 4 adalah 10. Nah, untuk order 2, di mana kita menggunakan tiga titik, yaitu titik 2, 3, dan 5, di mana fx-nya 2 adalah 5, 3 adalah 8, dan 5 adalah 12. Langsung kita masukkan rumusnya, di mana L0 sama dengan min 0,333 jika dimasukkan dalam rumus ini. Kemudian L1-nya adalah 1, kemudian L2-nya adalah 0,33. Jika kita dimasukkan dalam fungsinya, di mana sigma i sama dengan 0 hingga 2, di mana lix dikali f x kali xi sama dengan 10,33. Nah, kita telah mendapatkan dua nilai f dari 4, yaitu order 1 dan order 2, sehingga kita dapat menghitung nilai errornya dengan cara menghitung 10,33 dikurangi 10 dibagi 10,33 dan dimutlakkan, sehingga nilai dari errornya adalah 0,0322581. Nah, selanjutnya adalah metode kedua, adalah metode SPL eliminasi Gauss. Nah, apa sih metode SPL eliminasi Gauss ini?
Nah, eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Nah, eliminasi Gauss pertama kali sudah dikenal pada tahun 1794 oleh matematikawan asal Tionghoa. Namun lebih sempurna lagi oleh matematikawan kelahiran Jerman Carl Friedrich Gauss di mana pada tahun 1777 hingga 1855. Nah, bagaimana cara pengimplementasian metode eliminasi Gauss? Nah, eliminasi digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan linear dengan memasukkan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya yaitu dengan mengubah persamaan linear tersebut menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi dan mengoperasikan sehingga menjadi matriks yang eselon atau baris. Nah, di sini ada contoh soal, diketahui 3 SPL, 2x plus 3y minus z sama dengan 6, x plus 2y min 4z sama dengan 8, dan x plus y plus 4z sama dengan 4. Nah, langkah pertama kita masukkan persamaan tersebut ke dalam matriks. Nah, ini bentuk matriksnya. Kemudian, langkah kedua adalah mengubah kolom pertama A1, A11 yaitu baris ke 1 kolom 1 menjadi angka 1. Nah, jadi kita mengubah B1 min 2 sehingga A11 A11 menjadi mendapatkan nilai 1. Nah, kemudian langkah ketiganya adalah mengubah baris kedua pada kolom pertama atau A21 menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom A22 menjadi angka 1. Nah, ini menjadi 0 dan ini menjadi 1. Sehingga adalah dengan cara B2 dikurangi B1 sehingga didapatkan pada garis A21 0 dan garis A22 1. Nah, kemudian setelah kita melakukan langkah ketiga, langkah keempat adalah mengubah baris ketiga pada kolom pertama A31 dan baris ketiga pada kolom kedua A32 menjadi angka 0 dan baris ketiga pada kolom ketiga atau A33 menjadi angka 1. Sehingga dengan cara yaitu B3 ditambah min 1 kali B1 sehingga didapatkanlah adalah 113 min 2 01 min 7 10 0016. Nah, ini sudah menepati syarat-syarat dari eliminasi Gauss. Nah, setelah kita melengkapi ciri-ciri eliminasi Gauss, kita dapat melakukan substitusi, yaitu kita menemukan nilai Z sama dengan 6. Jadi kita memasukkan variabel Z ke persamaan kedua, sehingga Y min 7Z sama dengan 10 menjadi Y min 7 kali 6 sama dengan 10, di mana Y min 42 sama dengan 10 kita pindah posisi menjadi Y 10 plus 42 sama dengan Y sama dengan 52. Nah, setelah kita mendapatkan Y dan Z, maka kita substitusikan pada persamaan pertama, di mana X plus Y plus 3Z sama dengan min 2, sama dengan kita masukkan X plus 52 plus 3 kali 6 sama dengan min 2, X plus 52 plus 18 sama dengan min 2, kita jumlahkan, X plus 70 sama dengan min 2, kemudian kita pindah ruang menjadi X sama dengan min 72. Nah, kita sudah mendapatkan nilai XYZ-nya, yaitu X sama dengan min 72, Y sama dengan 52, dan Z sama dengan 6. Nah, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.